Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi terakhir tentang pengolahan peta menggunakan ArcGIS 3.3. Ya, materi terakhir adalah materi tentang layout. Nah, sebelumnya kita kumpulkan semua dulu ini. Kalau untuk poligon-poligonnya kita kumpul semua di bawah supaya rapi ya. Kemudian garis-garis, sudah itu poin-poinnya di atas. Nah, langkah selanjutnya ini dihilangkan centangannya ini ya. Sebelumnya seperti ini kita hilangkan centangannya. Jadi kita sudah tidak pakai lagi nih .jpg-nya atau .bmp-nya. Nah, kemudian berikutnya klik file. Boleh diikuti. Klik file kemudian buka extension. Buka extension. Nah, setelah itu not responding. Lambat banget ya. Cari di sini Graticals and Measure Grid. Nah, ini centang ini Graticals and Measure Grid. Centang. Nah, setelah itu make default saja. Make default lagi. Pastikan tetap ini ya. Image-nya dengan image supportnya masih tetap tercentang. Jadi sudah 3 kita gunakan di sini Graticals and Measure Grid. Nah, setelah itu klik OK. Berikutnya, supaya skalanya muncul nanti, skalanya muncul, klik View, kemudian Properties. Nah, kalau di sini masih unknown, map unitnya, kemudian di instant unitnya juga unknown, ubah menjadi mils. Sudah, mils. Kemudian di stand-nya juga oke. Kita pakai mils saja. Udah. Setelah itu klik OK. Udah. Langkah berikutnya. Nah, coba perhatikan dulu ya di atas. Nah, kalau saya langsung auto label, ini keterangannya .sap akan ikut juga di bagian layoutnya, di bagian keterangannya, legendanya. Nah, supaya tidak setengah mati nanti menghapus ini .sap-nya, mending kita hapus dari sini ekstensinya. Tapi jangan hapus ekstensinya di folder Anda, di drive-nya. Tidak ada pengaruhnya kalau kita hapus di sini .sap-nya. Masalahnya kalau kita tetapkan .sap di sini agak kurang bagus nanti outputnya di bagian keterangannya. Coba tidak usah dulu diikuti ini. Saya klik view kemudian layout. Saya langsung layout. Kemudian OK, ini landscape. Di sini muncul keterangannya .sap. Supaya ini bisa juga diedit lewat sini, tapi pada saat kita buat layout baru muncul lagi ini .sap-nya. Makanya lebih bagus kita hapus dari view-nya. Nah, cara menghapusnya ini klik satu kali kemudian Theme, Properties. Hapus di sini. Agropolitan, oke. Nah, coba perhatikan, saya agropolitannya sudah saya hapus. Saya view ulang, view kemudian layout. Oke. Saya buat baru saja. Agropolitannya sudah hilang tuh .sap-nya. Ya, sudah hilang. Kan kita tidak butuh juga istilah .sap nanti di bagian keterangannya. Maka mending kita hapus semua dulu. Saya hapus. Boleh langsung seperti ini. Klik satu kali kemudian langsung klik ini tombolnya. Shortcutnya. Klik satu kali air minum .sap. Ini shortcutnya Theme Properties. Langsung muncul hapus .sap-nya. Kasih bagus-bagus memang di sini tulisannya. Karena ini langsung yang di copy paste ke layoutnya. Minta tolong ditutup pintunya deh. Jadi kalau M kecil ya ubah di sini menjadi M besar. Oke, dan seterusnya. Silakan diedit masing-masing. PLP. Oke. Kemudian bendung, Theme Properties. Oke. Kemudian ibu kota kabupaten, Theme Properties.
Ibu kota spasi, memang di sini spasi. Ibu kota. K besar, oke. Kemudian ini kota lainnya. Lainnya, oke, lainnya. Ibu kota kecamatan. Jadi kalau salah-salah pemberian nama bisa diperbaiki di sini. Ibu kota kecamatan. Kemudian batas kecamatan. Oke. Kemudian batas kabupaten. Jalan apa ini? Yang tebal. Nah, jalan nasional. Oke. Jalan provinsi. Hutan. Sopeng. Kabupaten. Oke, setelah selesai, nah langkah selanjutnya ini normalkan peta Anda. Jadi kalau seperti ini, nah seperti ini nanti akan ditampilkan di bagian layoutnya. Bisa kita perbesar sedikit. Misalnya saya memanfaatkan ini Kabupaten Sopeng. Ya, saya ini zoom to active 10-nya. Klik ini supaya maksimal. Atau boleh seperti ini. Maksimalkan ini peta Anda. Besarnya peta Anda. Boleh seperti ini. Terserah ya. Nah, masalahnya seperti ini nanti akan ditampilkan di petanya. Kalau kita perbesar seperti ini, pada saat saya layout, begini nanti tampilannya di bagian layoutnya. Coba perhatikan, view, kemudian layout. Saya lihat oke, kemudian, nah, tak potong kita, tak potong ki. Makanya kita maksimalkan di sini. Klik saja ini, zoom to full extend. Jadi inilah posisinya nanti peta kita di layout. Nah, setelah itu perhatikan saja di atas ya. Klik file, klik view, kemudian layout. Nah, ini untuk secara otomatisnya. Nah, ini untuk landscape, portrait. Ya, kayak di kertas. Kalau portrait kan memanjang dari atas ke bawah, landscape kiri ke kanan. Oke, klik saja oke. Setelah itu
Nah, boleh kita timpali di sini layout-layout yang kita sudah buat. Kalau kita mau buat layout baru, silakan. New layout saja kita pilih. Oke, nah di sini kita akan lakukan pengeditan. Nah, yang pertama, ini sudah muncul ini. Ini Graticals Measure Grid tadi yang kita centang di bagian ekstensinya. Pada saat kita buka layout, kalau di bagian view-nya tidak muncul itu. Coba buka layout. Oke. Nah, baru muncul dah. Warna biru di sini. Kayak jaring laba-laba. Warna biru. Nah, fungsinya ini untuk memberi grid-grid. Garis-garis ya pada peta. Klik satu kali ini. Klik satu kali, setelah itu next. Di sini ada dua pilihan tampilan. Tampilan pertama adalah tick. Yang kedua adalah line. Kita bisa lihat langsung hasilnya. Saya next saja. Kemudian preview. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, biasa kita dapat peta seperti ini kan? Bujur dengan lintangnya. Kalau kalian suka seperti ini, silakan pakai ini. Kalau tidak, boleh alternatif kedua. Saya remove ini. Kemudian saya back. Kemudian saya pilih line. Kalau saya pilih line, next, preview. Nah, bentuknya seperti ini. Garis-garis. Ya. Kalau tidak mau pakai seperti ini, ya pakai saja ini. Tick. Antara ini ya. Tick dengan line. Kalau ini antara grid interval semakin besar, kita berikan nilai di sini, maka semakin lebar itu jaraknya. Misalnya saya tambah di sini menjadi 700. Next. Preview. Oke, semakin lebar ini. Saya remove, kembali lagi. Nah, kalian di sini tinggal mainkan ya. Kalau mau pakai 1000, enggak bisa 1000 ya. Kalau 300, next, preview. Nah, semakin ya rapat. Kalau 300. Saya kembali saja, saya gunakan line saja. Saya pakai 500 di sini. 500, next, kemudian preview. Jangan lupa finish. Oke, selesai. Kemudian yang pertama kali juga yang harus kita lakukan, ganti ini poinnya menjadi segi 4. Kita berikan dulu garis pinggir. Kita berikan garis pinggir dulu peta kita. Seperti ini. Lepas. Oke. Saya aktifkan pointer untuk boleh kita tarik-tarik ini. Iya, seperti ini ya, garis pinggirnya. Ini wajib ya untuk garis pinggirnya supaya tampilannya nanti pada saat kita ekspor ke JPG ada pembatasnya. Marginnya. Nah, setelah itu, nah di sini kita bisa edit-edit di sini. Pertama ini, peta apa ini kita? Sopeng, oke. Kita bisa beri nama ini, klik 2 kali saja ini view 1. Peta Kabupaten Sopeng. Secara keseluruhan. Oke, kita jadikan rata tengah. Oke. Yang di belakang tidak usah diskusi ya. Oke, saya simpan di sini. Ini bisa digeser-geser semua ini. Oke. Kemudian saya beri keterangan di sini atau saya kasih garis. Mau pakai segi 4, mau pakai garis terserah ya. Kalau di sini tergantung kreativitas Anda masing-masing di sini. Ini masalah tampilan di sini ya.
Oke. Kemudian saya berikan teks di sini. Jadi satu kali saja kita buat nanti layout, tinggal kita pakai terus itu layoutnya. Saya beri nama di sini peta infrastruktur. Oke. Saya perbesar sedikit. Terlalu besar. Begini aja, tidak bisa dikasih besarin. Langsung saja. Kabupaten Sopeng. Rata tengah. Oke. Siap. Mau pakai garis lagi di sini silakan. Oke. Misalnya saya kasih lagi teks di sini, legenda. Oke. Nah, ini keterangan-keterangannya. Ada juga garisnya di sini. Gini aja ya. Oke, ada juga garisnya. Oke. Kemudian ini arah mata anginnya bisa kita ganti-ganti juga. Mau pakai ini kah? Boleh, silakan. Ya kan? Mau pakai ini. Oke, terserah di sini ya arah mata anginnya. Ini terserah kalian mau letakkan di mana ini. Saya diletakkan juga di sini tidak masalah. Kemudian di sini kita beri lagi garis misalnya. Kemudian saya beri nama misalnya, oke, kalau mau pakai segi 4 lagi silakan, tidak masalah ya. Kalian input namanya di sini. Teks. Nama Anda masing-masing. Siapa namanya? Andi. Aidil. Andi Aidil. Kemudian STB 161 227. Kelas Teknik Informatika ya. Oh, sistem informasi. Oke. Oke, sudah itu. Jangan lupa input logo di Panegara. Ada logo di Panegaranya? Hah? Di mana? Cari coba. Di mana? Sampul mau di mana sampulnya? Ada sampul kan?
Nggak ada, masa nggak ada logo di Pandai Karang? Nggak ada yang terbaru? Yang terbaru dipakai ya, cari yang terbaru yang ada lingkarannya, kemudian ada namanya. Contoh saja ini, saya copy ini, Ctrl C. Oke. Atau ini ditampilkan? Jangan tahu, nanti malu-malu. Ctrl C. Nah, mana nih tadi sayang? Ini saya ekspor dulu, saya jadikan JPG. Ini PNG ya, JPG, kemudian oke. Ada di picture. Nah, untung tidak ada di foto-foto aneh-anehnya di sini, di. Artinya di Aidil itu orangnya baik toh. Kemana tadi anunya? Oke, ini JPG-nya. Saya copy JPG-nya masuk ke D. Di mana lagi tadi? Di nyata. Di Shopee, mana Shopee? Oke, ini. Saya masukkan ke sini. Saya ganti DP. Masuk di sini lagi. Untuk menginput gambar, klik ini. Kemudian pilih yang paling bawah. Picture frame. Caranya, setelah terpilih picture frame di atas, klik kiri kemudian drag seperti ini. Kemudian lepas. Cari. Apa tadi? DP. Oh, ini DP ya. Setelah itu klik OK. Oke lagi. Muncul nih DP-nya. Jangan lupa cari juga logo pemerintah kabupaten masing-masing ya. Saya sudah bilang kemarin, Dik. Oke, cari. Ada? Aidil. Kenapa tidak dicari, Dil? Caranya sama ya. Kalau sudah dalam bentuk JPG, kita sudah insert apapun di sini. Mau insert fotonya boleh. Nah, kayak kemarin ada mahasiswa insert fotonya ya. Apalagi di gambarnya? Mana gambar-gambar di sini? Ini, Dik. Oke, Shopee. Jangan lupa insert juga ini. Cari juga logo Kementerian Pekerjaan Umum. Logo Kementerian Pekerjaan Umum. Coba ikuti formatnya ini. Peta infrastruktur Kabupaten Sopeng. Nah, setelah itu ada legenda, prasarana, dan seterusnya. Kemudian ini. Nah, kalau kita mau pakai ini juga, tinggal kita crop saja ini. Open with. Tinggal edit di sini, kemudian crop. Kenapa ini? Maksudnya ini adalah, ini kan peta Provinsi Sulawesi Selatan ya. Posisinya Sopeng berada di sini di tengah-tengah. Ternyata Sopeng itu berada di tengah-tengah, tidak ada pantainya ya. Di sini, ini yang warna abu-abu. Di sini tempatnya Sopeng. Jadi kita crop saja ini, edit picture, kemudian saya crop, saya ambil saja yang ini. Nah, setelah itu tinggal kita insert lagi, insert saja ini. Oke.
Kemudian saya save ini. Oke, sudah di sini di Aidil Sopeng 1. Save. Nah, tinggal diinsert lagi tuh. Kita mau simpan di mana? Di sini kah atau di dalam sini, terserah. Aktifkan lagi ini. Oke, sudah aktif. Drag lagi misalnya di sini. Cari. Nah, ini Aidil 1, Aidil Sopeng 1. Oke. Oke. Nah, muncul lagi ini. Apalagi kita mau tambahkan? Nah, di sini. Kalau mau di sini logo di Panagaranya boleh. Di sini logo pemerintahnya boleh. Mau simpan ini. Di sini kan ada logo Kementerian Pekerjaan Umum ya. Cari coba di Google pasti ada. Tulis kami lagi di sini Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah itu kalian bisa tambahkan ini. Sumber data. Ini diketik misalnya ini. Insert text ya. Sumber datanya. Bagian sini. Ini kan tinggal diketik saja ini. Jangan di crop juga ini ya. Nanti di crop lagi baru insert saja, selesai. Cari ini. Setelah itu ya kasih keterangan ya, diproses oleh oleh nama Anda misalnya tahun 2018. Apalagi? Dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau 2 kolom seperti ini bisa juga. Sebentar. Ini mau dulu, perhatikan. Nah, anggaplah ini sudah selesai. Saya pindahkan saja di sini ya supaya terisi. Anggaplah ini sudah selesai. Nah, tinggal kita ekspor file. Nah, setelah itu ekspor. Saya simpan di ini. Kemudian ganti di sini menjadi JPG. Kemudian saya beri nama misalnya ini kan secara keseluruhan ya. Anggaplah 1. Oke. Nah, jadi di sini. Nah, ini 1. Jadi nih. Nah, berikutnya peta ini kan peta secara keseluruhan. Nah, kalau kita mau buat peta berdasarkan jalan. Nah, saya minimize saja ini, perhatikan di sini. Jadi kita satu kali saja membuat ini. Saya minimize ini. Setelah itu saya kembali ke saya minimize juga ini. Saya ke sini. Saya buka lihat. Sorry. Ini tadi view 1 mana view 1 ini. Open. Nah, kalau saya mau buat peta berdasarkan jalan, jadi saya hilangkan semua ini centangannya. Jadi jalan saja yang saya tampilkan. Berdasarkan jalan. Nah, kembali lagi ke layoutnya. Saya minimize ini. Saya ke layout. Layout berapa tadi? Layout terakhir ya, 4. Open. Nah, yang muncul di sini adalah jalannya saja, berdasarkan jalan. Nah, tinggal diedit ini. Peta Kabupaten Sopeng berdasarkan jalan. Di sini kan sudah ada jalan nasional, jalan provinsi. Oke, selesai. Harusnya ini boleh dikasih ya. Kabupaten Sopengnya. Kalau mau kasih warna boleh, kalau tidak enggak. Bisa juga sih. Supaya terisi juga ini ya. Enggak terlalu kosong di sini. Jadi ini berdasarkan jalan lagi ini muncul. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, tinggal kita ekspor lagi file, kemudian ekspor. Ganti di sini menjadi JPG. Berdasarkan jalan. Oke. Nah, ini nomor 2. Berdasarkan jalan. Jadi ini susun nanti dalam bentuk laporan seperti ini yang kemarin. Nah, seperti ini.
Ini peta secara keseluruhan. Peta berdasarkan ibu kota kecamatan, peta berdasarkan ibu kota kabupaten, peta berdasarkan kota lainnya, bendung, dan seterusnya. Strategi nasional, bandara, daerah reklamasi, daerah irigasi, hutan lindung, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kalau ini kita, mana tadi nomor satunya? Oh, ini deh, nomor satu ini. Kalau saya perbesar ini, pecah pasti. Kenapa? Karena kita pakai layout standar. Layout standar ya. Supaya jelas bisa terbaca ini. Tidak gentaran ini. Supaya jelas dan bisa kita baca. Nah, kita gunakan, kita edit page setupnya. Saya minimize saja ini. Anggaplah ini sudah jadi. Nah, kita ke sini. Ke layout. Kemudian klik new. Nah, di sini kita tentukan layoutnya berapa, berapa kali berapa. Page setup, unitnya in centimeters. Kemudian kita widthnya berapa misalnya, berapa meter? 10 meter itu banyak sekali ya. Artinya kita mau cetak misalnya 1 meter kali 2 meter bisa, atau 1 meter kali 1 meter setengah. Kalau misalkan widthnya adalah 2 meter ya, 2 meter. Artinya 200 cm. Kemudian height-nya berapa? 1 meter setengah 150. Misalnya topnya di sini 10 cm, bagaimana besar ininya? Ini kan marginnya ini. Anggaplah berapa? 5 modi, 5. Kemudian di sini output resolusinya. Oke, kalau mau pakai height silakan. Oke. Nah, setelah itu page setup-nya sudah kita atur seperti ini. Klik OK. Nah, selesai nih. Normalkan dulu. Nah, di sini kita menggambar. Nah, di sini kita akan insert semuanya. Pertama, saya kembali dulu. Ini untuk layout 5 ya. Saya normalkan kembali view 1 saya. Ini view 2-nya tidak ada. Jadi saya hapus saja. Delete view 2. Nah, jangan salah hapus. Saya centang lagi ini. Ideal tinggal edit saja ini kan sudah saya tersave semua nanti ini. Oke, saya sudah centang semua ya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke layout yang tadi. Layout ini, kemudian layout 5-nya. Saya open. Nah, di sini saya akan panggil satu-satu. Pertama, klik ini. Kemudian ini. View frame. Atau sebelumnya boleh ini dulu ya. Kita kasih garis pinggir. Ikuti saja marginnya ini. Oke. Siap. Oke. Kemudian ini view frame-nya. Nah, drag saya seperti ini. Klik kiri, tahan, kemudian drag seperti ini. Lepas. Nah, view 1 tadi. Kemudian oke. Nah, muncul di sini petanya. Kemudian ini kasih misalnya lain atau tick. Preview. Oke, selesai. Kemudian yang kedua, yang di bawah ini namanya adalah legend frame. Keterangan ini. Iya, silakan. Terlambat kok. Drag seperti ini untuk legendanya, keterangannya. Lepas view 1 ini kita pilih. Oke. Muncul lagi semuanya toh. Kemudian apa lagi? Yang di bawahnya. Skalanya.
Di mana kita mau simpan skalanya? Boleh di sini. Terserah. Lepas. View 1 ini ada stylenya. Silakan pilih ya. Oke. Nah, bisa ditarik-tarik sedikit ini supaya muncul. Oke. Kemudian arah mata angin. Simpan di mana misalnya di sini. Pilih yang mana? Ini. Oke. Ini untuk grafik, tidak ada di grafik tabel. Kalau mau tampilkan tabelnya boleh, kalau tidak usah. Terakhir ini gambar. Misalnya browse DP. Ya. Oke. Siap. Oke, selesai nih. Nah, tinggal kita atur-atur lagi di sini. Teksnya kita kasih keterangan peta infrastruktur. Nah, di sini enak nih, di sini kita perbesar perkecil ya. Kemudian add lagi di sini. Kabupaten Sopeng. Kabupaten Sopeng. Aktifkan lagi ini. Tarik lagi sedikit. Nah, di sini bisa kita atur-atur. Kenapa? Karena kertas kerja kita ini besar. Mau diperbesar sedikit ini boleh. Nah, kalau bisa kalian boleh ikuti gambar Anda ya, tata letaknya gambar Anda. Boleh ikuti ini. Boleh ikuti tata letaknya ini. Ini kan pakai segi 4 di sini. Nah, kalau kalian mau pakai segi 4 juga boleh. Silakan. Ini ya, dia pakai segi 4 di sini. Silakan pakai segi 4 juga kalau mau. Kalau mau berkreasi sendiri silakan. Pakai segi 4 misalnya di sini, boleh. Tarik-tarik saja. Dan seterusnya ya. Mau pakai garis lagi di sini boleh, silakan. Nah, seperti ini. Delete. Kenapa miring-miring Ki? Oke, anggap seperti ini ya. Nah, kemudian tambah lagi di sini keterangan atau legenda, terserah ya kata-katanya. Terlalu kecil. Ya juga kalau kalian mau pakai style-style apa saja di sini terserah. Kota Kabupaten Sopeng secara keseluruhan. Oke. Saya kasih rata tengah ya. Oke. Siap. Tinggal dia di sini. Cari logo Kabupaten Sopeng, Aidil. Logo di Penegara Terbaru. Logo apa namanya? PU.
Ya, yang di bawah ya, gunakan itu. Nah setelah itu, anggaplah ini sudah selesai, tinggal kita ekspor. Oh ya, saya ekspor dulu ya, baru anu. Oke, itu yang kalau mau bagi dua, kalau banyak sekali ya, panjang sekali ya, keterangannya banyak sekali, legend-legendnya boleh dibagi dua. Misalnya di sini berapa? 3 ya, 3. Nah kita lihat ini hasilnya. Di mana tadi Edil? Di apa namanya, Sopeng. Mana di sini? Oke, saya perbesar. 3, oke ini 3. Ah ini coba lihat. Size-nya coba lihat. Berapa size-nya? 2 MB. Dibandingkan dengan tadi ini 100, 167, 131. Kenapa? Karena kita pakai tadi 2 meter kali 1,5 meter di sini toh. Jadi kalau ini kita print ya dengan di 2 meter kali 1,5 meter, maka akan kentara. Jadi keterangannya juga di sini akan jelas juga ya. Di mana nih? Nah ini. Nah ini. Nah ya kan? Kentara minta. Nah. Kecamatan Gandra. Jadi dia atur-atur mami di sini. Nah untuk yang tadi, perhatikan kalau misalkan terlalu banyak tem-temnya, kita mau bagi 2 kolom. Acara seperti ini. Saya edit saja yang pertama. Di layout satunya tadi, open. Ini ya, misalnya saya edit ini. Acaranya klik ini, apa yang kita mau jadikan 2 kolom ini. Klik ini, kemudian grafik, simplify. Tapi sebelumnya kalian sudah perbaiki memang di sini ya, nama-namanya. Simplify. Oke. Jadi ini sudah terpisah-pisah ini. Misalnya kita angkat ini, oh di bagian sini sampai ibu kota, saya ambil. Saya bisa cut ini. Saya simpan di sini misalnya, toh. Sudah nih. Tinggal kita atur-atur lagi di sini. Nah, kalau sudah selesai, kalian tinggal grup ulang lagi ya. Nah, cuman kalau kita sudah simplify kemudian kita grup, dia sudah terbaca gambar nih. Jadi pada saat kita hilangkan centangannya di sini tidak hilang-hilang. Grafik, grup ya. Jadi satu saja kita pilih ini ya, kita angkat. Nah gini, ikut semua nih. Nah tinggal kita ekspor lagi, file, kemudian ekspor, pilih JPG, kemudian berapa ini? 4. Nah ini muncul lagi 4 ini, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi ini tinggal kreativitas Anda masing-masing untuk tampilannya.